Benih Rahasia Sang Pewaris episode 134. Setelah Shira pergi, Rachel merasa sedikit lega. Pil itu benar-benar efektif. Tekanan darah Adam langsung melambung tinggi hanya dengan satu pil dan satu pin bir. Kini, yang tersisa hanyalah melanjutkan rencananya. Gilang sedang mencari cara untuk mengajaknya dalam perjalanan jauh dan menciptakan kecelakaan mobil. Akhirnya, tujuannya akan tercapai. Sementara itu, Shira tengah mengemudi menuju Villa Kenzo. Pikirannya tak lepas dari kondisi kesehatan ayahnya. Ia belum bisa berhenti khawatir. Aku harus membawa ayah ke rumah sakit swasta milik Kenzo untuk pemeriksaan medis agar pengobatannya bisa segera dimulai. Villa Kenzo dihias indah untuk Natal, dengan taman yang penuh suasana romantis. Mobil sport yang pernah diberikan Kenzo padanya masih terparkir rapi di garasi, menunggu momen yang tepat untuk digunakan. Namun, Shira terlalu sibuk dan belum sempat mengendarainya. Shira tidak terbiasa mengunjungi keluarga saat Natal. Sebaliknya, ia lebih memilih menikmati waktu berkualitas dengan putranya. Hari-harinya diisi dengan membaca buku, sesekali bermain Lego bersama Leon, dan menikmati secangkir kopi di sore hari. Kenzo tidak ada di villa, sibuk dengan undangan acara dan makan malam yang datang karena statusnya. Namun, Shira tetap khawatir tentang cedera kakinya. Ia bahkan merasa bingung dengan sikap Kenzo yang seakan tak terganggu dengan situasi, menolak menggunakan kruk dan berjalan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Perencana pernikahan sedang sibuk mendekorasi tempat untuk acara tersebut. Meskipun hanya pesta pertunangan, Kenzo berniat melakukannya dengan sempurna, bahkan rela mengeluarkan banyak uang. Di sore hari, Kenzo kembali ke villa dalam kondisi agak mabuk, bersama Robert yang datang untuk memeriksa lukanya. Sekarang, kamu harus lebih sedikit menghadiri pertemuan dan berhenti minum alkohol. Atau, kamu akan kehilangan kakimu, Robert mengingatkan dengan serius sambil mengoleskan obat pada kaki Kenzo. Shira duduk di samping mereka, mendukung apa yang dikatakan Robert. Dengar, rawat lukamu dengan benar. Kenzo hanya tersenyum meski dimarahi. Ya, aku mendengarmu. Aku akan beristirahat sampai kakiku sembuh. Setelah Robert pergi, Shira memerintahkan Kenzo untuk tidak bergerak dari sofa. Ia akan memenuhi segala permintaan Kenzo selama dia beristirahat. Kenzo memanfaatkan situasi ini untuk memenuhi keinginannya. Ia meminta pelukan, ciuman, dan perhatian lebih dari Shira untuk memuaskan hasratnya. Saat Shira berbalik untuk mengambilkan buku, Kenzo segera menariknya ke dalam pelukannya dan menahannya di sana. Shira berusaha melawan, tapi tak berhasil. Akhirnya, ia hanya bisa pasrah dan membiarkan Kenzo menikmati momen itu. Dalam hati, Kenzo merasa frustasi dengan kakinya yang terluka, karena jika kakinya sehat, ia yakin bisa melakukan lebih banyak hal. Mereka tetap berada di villa hingga tahun baru. Perencana pernikahan datang beberapa kali sehari untuk memeriksa detail acara pertunangan. Kenzo memberikan kebebasan penuh kepada Shira untuk memilih tema, palet warna, dan rangkaian bunga, sehingga Shira menyeriusi setiap aspek perencanaan pesta ini. Kartu undangan sudah dikirim kepada keluarga Wiharja, dan kini mereka hanya perlu menunggu hari itu tiba, saat Kenzo Wiharja akan secara resmi mengumumkan pertunangan mereka. Sementara itu, di kediaman Nugraha, Adam terus merasakan ketidaknyamanan di dadanya. Perusahaannya baru mulai beroperasi kembali setelah libur tahun baru, dan banyak pekerjaan yang tertunda.
Sebagai seorang presiden yang bertanggung jawab, ia menahan rasa sakitnya dan terus bekerja tanpa henti, membaca dokumen, menelepon, dan mengadakan rapat. Suatu hari, Adam mulai terlihat pucat. Ketika Gilang bekerja bersamanya, ia segera menyadari bahwa Adam tidak dalam kondisi yang baik. "Apakah Anda merasa baik-baik saja, Presiden Nugraha? Haruskah kita istirahat sejenak?" "Aku baik-baik saja," jawab Adam, berusaha tegar karena ia sangat peduli pada perusahaan, seperti peduli pada hidupnya sendiri. "Baiklah. Ngomong-ngomong, saya sudah menelepon Presiden Wira, tapi dia menolak untuk datang dan membahas kerja sama ini. Saya rasa kita harus mengambil inisiatif dan pergi ke Riverton untuk menemui dia. Periksa jadwalnya." "Kita akan berangkat secepatnya," kata Adam, mengangguk. "Baiklah. Kita bisa berangkat malam ini. Kita harus segera mengambil alih proyek itu dari Presiden Wira, agar tidak ada yang menghambatnya." "Saya rasa ini langkah terbaik," saran Gilang. Adam pun menganggap proyek itu sangat penting dan fokus pada tujuannya. Kemudian, Gilang melanjutkan, "Saya dengar beberapa pesaing sedang berusaha merebut proyek Presiden Wira. Kita tidak boleh membiarkan orang lain mengambil alihnya. Kalau tidak, kita akan rugi besar, mengingat banyak tenaga dan sumber daya yang telah kita investasikan." Mendengar itu, Adam merasa cemas. Proyek ini sangat penting untuk masa depan perusahaan, jadi ia segera mengambil keputusan. "Baiklah, kita berangkat malam ini. Sekarang, aku perlu pulang untuk mengemas beberapa pakaian." Gilang langsung menawarkan bantuan. "Saya akan membantumu." Adam tak menolak dan membiarkan Gilang mengantarnya pulang untuk mengemas barang-barang. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tinggal di Riverton selama beberapa hari. Ketika Rachel melihat keduanya kembali bersama, ia bertanya dengan heran, "Adam, apakah kamu akan melakukan perjalanan bisnis dalam waktu dekat?" "Ya, Nyonya Nugraha. Saya akan menemani Tuan Nugraha ke Riverton, dan kami akan tinggal beberapa hari di sana," jawab Gilang. "Astaga, kamu benar-benar tidak bisa beristirahat, baru saja merayakan tahun baru." "Adam, jangan lupa bawa obatmu," Rachel mengingatkan. "Rachel, tolong berkemas dan ambilkan obatku," perintah Adam kepada istrinya. Rachel segera naik ke atas. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan koper yang sudah terisi pakaian dan menyerahkannya kepada Gilang. "Tolong jaga suamiku dengan baik, dia sedang tidak enak badan." "Jangan khawatir, Nyonya Nugraha. Saya akan menjaga Tuan Nugraha dengan baik," jawab Gilang sambil mengangguk. Tiba-tiba, ponsel Adam berdering. Ia meliriknya sejenak lalu berjalan menuju ruang kerjanya untuk menjawab panggilan tersebut. Rachel segera mengeluarkan botol obat dan menyerahkannya kepada Gilang begitu Adam pergi. "Pastikan untuk mengembalikan botolnya setelah selesai, agar tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi." Gilang mengangguk dan menyimpan botol itu ke dalam tas kerjanya. Beberapa waktu kemudian, Adam keluar dari ruang kerjanya, dan Gilang menemani dia keluar dari rumah. Namun, Adam tiba-tiba merasa pusing dan terpaksa menopang tubuhnya pada pintu. "Suamiku, ada apa?" Rachel segera menghampirinya dan membantunya. "Aku baik-baik saja. Apakah kamu sudah menyiapkan obatnya?" "Ya, ada di tas kerja." "Ingat untuk minum 1 tablet setiap hari," Rachel mengingatkan dengan lembut. Adam sudah mengonsumsi obat yang sama selama berbulan-bulan, dan obat itu selalu ampuh. Jadi,
ia mempercayainya dan tidak pernah merasa perlu mengganti obat itu. Selama aku punya obat ini, aku bisa melanjutkan perjalanan bisnis meskipun tubuhku sedang tidak enak. Begitu Adam duduk di mobil, ia mencoba untuk meremjamkan mata sejenak. Gilang, yang duduk di sampingnya, bertanya, "Tuan Nugraha, apakah hanya kita berdua yang akan pergi?" "Ya, kita akan ke sana untuk mengumpulkan beberapa informasi," jawab Adam sambil mengangguk. Gilang terlihat sangat senang karena rencananya berjalan lancar. Ia mengamati Adam yang sedang beristirahat, dan tatapannya penuh dengan niat jahat. Namun, sebelum mereka sempat memasuki jalan raya, ponsel Adam berbunyi. Gilang merasa cemas dan dengan gugup mencoba mendengar percakapan telepon itu. "Halo Shira," jawab Adam, mengangkat telepon dari putri sulungnya. "Ayah, apakah kamu punya waktu malam ini? Aku ingin mengundangmu makan malam di rumah kami di Villa Wiharja," Shira mengundang. "Tentu saja aku datang," jawab Adam dengan antusias, lalu menarik perhatian Gilang. "Gilang, ayo berhenti dan kembali ke rumahku. Aku tidak jadi pergi ke Villa Wiharja hari ini." Gilang tampak kecewa dan menginjak rem dengan berat hati. Kenapa Shira harus menelepon sekarang? Tapi proyek ini sangat penting. Tidak ada yang lebih penting dari makan malam calon dengan calon menantuku, jawab Adam dengan senyuman lebar. "Sudah cukup, ayo kembali sekarang." Adam terlihat sangat gembira dengan keputusan tersebut. "Kita akan pergi ke Riverton lain kali." Gilang hanya bisa menuruti dan memutar mobil untuk kembali ke kota. Ia berpikir, jika aku tidak bisa melakukannya sekarang, aku harus menemukan cara lain. Di rumah, Rahel terkejut melihat Adam kembali. "Adam, kenapa kamu di sini?" "Nona Nugraha mengundang Tuan Nugraha ke acara makan malam keluarga di Wiharja Residence malam ini, jadi ia membatalkan perjalanan bisnisnya," jawab Gilang dengan tenang. Rahel memandang Gilang, menyadari bahwa rencananya gagal. Adam sudah selesai berganti pakaian dan turun ke bawah. Dengan nada serius, ia berkata, "Pesta pertunangan sudah dekat, jadi carikan aku pakaian yang pantas untuk acara itu." Meskipun Rahel merasa enggan mengeluarkan uang, ia tetap tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan mencari pakaian yang tepat di pusat perbelanjaan segera." "Presiden Wiharja, bolehkah saya mengantar Anda ke sana?" tanya Gilang dengan sopan. "Tidak perlu. Aku akan meminta Yo untuk mengantarku. Dia tahu jalannya, jadi kamu bisa beristirahat sekarang." Gilang hanya bisa mengangguk dan pergi. Rahel kemudian berkata, "Gilang, aku akan pergi ke pusat perbelanjaan. Tolong antar aku ke sana." "Baik, Nyonya Nugraha," jawab Gilang dengan sigap. Sementara itu, Adam memutuskan untuk tidur sejenak agar merasa segar saat makan malam nanti. Namun, sebelum tidur, ia merasakan nyeri di dadanya semakin meningkat. Ia ingat apa yang dikatakan dokternya bahwa jika kondisinya memburuk, ia bisa menambah dosis obat. Tanpa berpikir panjang, ia meminum pil lagi. Sayangnya, ia tidak tahu bahwa pil tersebut malah akan memperburuk kondisinya. Di dalam mobil Gilang, Rahel tampak kesal. "Shira benar-benar merepotkan. Kenapa harus hari ini juga?" keluhnya. "Gilang, kita hampir kehabisan waktu. Jika dia meminum obatnya tepat waktu, serangan jantung itu bisa terjadi kapan saja. Kita tidak punya waktu untuk membawanya keluar kota dan menyelesaikannya di jalan," ujar Rahel dengan nada tegas. "Aku tahu."
Jika dia jatuh pingsan karena serangan, aku pastikan dia tak akan bangun lagi. Jika tidak, semua rencana kita akan berantakan, jawab Rahel dengan dingin. Shira sebentar lagi akan bertunangan. Setelah itu, Kenzo bisa campur tangan dalam urusan bisnis Adam sebagai calon menantu. Dia bisa mengirim orang ke perusahaan dan mengubah semuanya. Jika itu terjadi, aku mungkin akan kehilangan posisi di manajemen, jelas Gilang dengan tekanan di suaranya. Rahel tampak gelisah mendengar itu. Berarti kita harus bergerak cepat sebelum pesta pertunangan. Benar. Setelah Adam meninggal, pengacara akan membacakan surat wasiatnya, dan kamu serta Livy bisa mengklaim hak kalian. Setelah itu, meskipun Kenzo ikut campur, kamu tetap akan menjadi pemegang saham utama di perusahaan, jawab Gilang sambil tersenyum licik. Rahel merenung, tekadnya bulat. Demi masa depan dirinya dan putrinya, ia memutuskan untuk mengakhiri semuanya segera. Sementara itu, di Wiharja Residence, suasana makan malam begitu ramai. Semua keluarga dekat Helena sudah berkumpul. 3 meja besar telah disiapkan, dengan banyak obrolan dan tawa mengisi ruangan. Adam juga hadir di acara tersebut, dihormati oleh semua orang karena sifat ramahnya, serta peran pentingnya sebagai calon ayah mertua Kenzo. Ayah, berhenti minum, kata Shira, mendekat dari meja lain, tampak khawatir dengan kondisi ayahnya. Meskipun disarankan untuk tidak minum, Adam tetap menyelesaikan 2 pin bir. Mendengar kekhawatiran Shira, ia lalu menuangkan teh ke dalam cangkirnya. Baiklah, ayah akan mendengarkanmu, katanya sambil tersenyum. Sementara itu, Leon duduk berdampingan dengan Helena. Beberapa orang yang mengenal masa kecil Kenzo tahu bahwa Leon sangat mirip dengan Kenzo saat masih kecil. Namun, karena Leon bukanlah keturunan Kenzo, orang-orang pun enggan membicarakan hal itu lebih lanjut. Tak ada yang berani mengomentari masa depan keluarga Wiharja. Keluarga ini menjaga keharmonisan mereka, menyadari bahwa mereka hanya akan bangkit jika tetap bersatu atau hancur jika berpecah. Setelah makan malam selesai, Helena bergabung dengan beberapa wanita lain dalam percakapan ringan. Sementara itu, Adam bertemu dengan beberapa senior yang memiliki kesamaan minat, dan mereka mulai berbicara tentang sejarah keluarga serta kondisi saat ini. Anak-anak muda tampak lebih santai. Shira dan Kenzo berjalan-jalan bersama setelah makan, menikmati udara malam untuk membantu pencernaan mereka. Bulan purnama menggantung indah di langit, meski udara terasa dingin, langitnya cerah. Shira tampak rileks, penuh energi. Mari kita berhenti sejenak di sini. Duduklah, kakimu juga perlu istirahat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.